Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang negara ASEAN ya. Untuk yang nomor 4 itu adalah negara Singapura. Nama resmi Republik Singapura, ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Luas wilayah lebih kurang 697 km persegi. Jumlah penduduknya 5.500.000 jiwa. Itu pada tahun 2015. Agamanya Buddha 3,9%, Tao 21,9%, Islam 14,9%, Kristen 12,9%, Hindu 3,3%, dan lainnya ada 0,6%, bahkan juga sisanya 14,5% itu tidak beragama. Suku bangsanya etnis Cina, etnis Melayu yang merupakan penduduk asli, etnis India, dan etnis lainnya. Mata uang dolar Singapura, bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Tamil itu sebagai bahasa resminya, dan di sini Melayu sebagai bahasa nasional. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Kemerdekaan pada tahun 1959 itu dari kekuasaan Inggris. Negara Singapura terletak di Semenanjung Malaka. Letaknya sangat strategis karena terletak pada jalur lalu lintas pelayaran internasional. Negara Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara, namun tingkat kemakmuran negara ini setara dengan negara-negara di Eropa Barat, sehingga menjadikannya negara makmur dan modern di Asia. Singapura juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Secara astronomi, Singapura terletak di antara 1 derajat 15 lintang utara dan 1 derajat 30 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Negara ini beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan yang sejuk terjadi pada bulan November sampai Maret dan musim kemarau yang panas, itu terjadi pada bulan April sampai September. Sementara itu pada bulan September sampai November dan bulan Maret sampai April mengalami musim pancaroba. A. Potensi alam. Keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar. Akan di beberapa tempat dijumpai perbukitan sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dinamakan sebagai dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi yang pertama, bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Beberapa bukit yang ada itu ada Bukit Timah lebih kurang 178 meter, Bukit Gombak lebih kurang 133 meter,
Bukit Panjang lebih kurang 154 meter dan Bukit Mandal lebih kurang 129 meter. Yang kedua, bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. Yang ketiga, daerah barat yang memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering, namun ada juga yang dialiri air. Adapun potensi alam Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak pulau yang mengelilingi pulau utama. Yang kedua, banyak memiliki waduk yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber energi. Yang ketiga, memiliki letak strategis terutama di jalur pelayaran. Yang keempat, keadaan di dataran utama relatif datar atau rata. Beberapa bentang alam menonjol lainnya antara lain titik tertinggi ada Gunung Timah 178 meter, titik rendah Paras Laut, Sungai Utara, Sungai Ulu Pandan. Sungai Utama, Sungai Ulu Pandan. Sekarang yang B, potensi alam. Kondisi ekonomi yang sangat maju menjadikan negara ini mampu memberikan standar upah buruh tertinggi di Asia Tenggara. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri, target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. C. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Singapura yang utama adalah sektor yang pertama ada industri. Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diakui sebagai anggota NIC atau New Industrial Country. Pengelolaan industri sudah mengarah pada pengelolaan bahan produksi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Yang kedua, ada perdagangan dan jasa. Letak Singapura yang sangat strategis membuat sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat cepat, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Singapura menyediakan berbagai fasilitas penerbangan dan pelabuhan laut dengan lengkap, sehingga menjadikannya sebagai tempat singgah Sumatera atau tempat singgah sementara atau transit. Kapal-kapal atau pesawat dari berbagai maskapai yang hendak melanjutkan perjalanannya. Yang ketiga ada pariwisata. Pariwisata yang ditawarkan oleh negara Singapura adalah wisata belanja. Singapura ibarat etalase bagi perdagangan dunia karena menyediakan berbagai produk hasil industri dari berbagai negara dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan dengan produk-produk dari negara barat. Adapun tempat wisata Singapura yang sering dikunjungi oleh wisatawan yaitu Marina Bay Sands dan air mancur dengan singa Merlion. Yang D, kerjasama. Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kata-kata yang sulit, tolong dicari ya di kamus. Dan untuk lebih jelasnya,
bisa dilihat di buku-buku panduan yang sudah kalian miliki. Insya Allah akan bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.